Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang haji wada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Muzdalifah, kemudian Rasulullah SAW menuju ke Mina, kemudian Rasulullah SAW melempar Jamratul Aqabah ya. Jadi tanggal 10 Rasulullah SAW hanya melempar Jamratul Aqabah. Setelah melempar Jamratul Aqabah, ketika matahari semakin meninggi di waktu duha, maka Rasulullah SAW masih di areal Jamarat dan beliau berada di atas onta beliau. Kemudian orang-orang berada di hadapan Nabi, ada yang berdiri, ada yang duduk. Maka Rasulullah SAW berkhutbah di situ, ya, menyampaikan nasihat kepada para jamaah, ya, karena banyak orang yang hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara isi khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, beliau berkata, "Ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard." Ketahuilah bahwasanya zaman telah kembali sebagaimana kondisinya semula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka suka merubah-rubah bulan, ya, sesuka mereka. Karena di sana ada bulan-bulan haram yang dilarang mereka untuk berperang, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Terkadang mereka ingin berperang, mereka menunda bulan tertentu. Ya, kadang mereka memajukan bulan tertentu sehingga aturan hari tidak teratur, bulan-bulan bisa berubah-ubah. Dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Maka ketika di Haji Wada Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Hari ini tanggalan sudah normal kembali. Artinya gampangannya demikian. Kita terjemahkan hari ini tanggalan yaitu bulan-bulan sudah normal kembali sebagaimana yang seharusnya. Artinya hari ini adalah 10 Dzulhijjah. As-sanatu 12 syahran. Kata Nabi, tahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan yang dilarang untuk berperang. Wa Rajab Mudhar, dan ada bulan yang keempat yang tidak berurutan, ya, karena habis Muharram harusnya kan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, baru kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, baru Sya'ban. Jadi 4 bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat, yang 3 berurutan, yang keempat ini loncat, ya, belakangan, ya, setelah bulan-bulan yang lain. Jadi kalau saya mau gambarkan bulan-bulan, ya, ada apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Inilah 12 bulan. Perhatikan di sini. Bulan-bulan haram 3 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurut-urut, ya, berurutan. Bulan Muharram yang keempat Rajab, ya. Dia jauh, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya. Ini namanya
bulan-bulan haram ya. Nah, orang-orang Arab dahulu ketika mereka berperang, mereka suka merubah-rubah Rajab ini. Rajab terkadang dimajukan, terkadang diundurkan, terkadang dimajukan. Terkadang dimajukan, terkadang diundurkan. Ya. Buat apa? Buat mereka supaya mereka mau perang sesuka mereka. Tapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram biasanya mereka komitmen untuk tidak berperang pada bulan-bulan tersebut. Adapun bulan Rajab mereka suka rubah-rubah. Padahal Rajab juga dilarang untuk berperang. Nah, yang mempertahankan bulan Rajab adalah yang komitmen adalah suku Mudhar ya. Yang komitmen adalah kabilah Mudhar. Mereka tidak rubah-rubah. Makanya dikatakan wa Rajab Mudhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban ya. Inilah bulan-bulan haram ya. Kemudian Rasulullah SAW, jadi setelah ketika Rasulullah SAW berhaji, karena bulan Rajab suka dirubah-rubah, ya, dimajukan, dimundurkan, ya, maka ketika Nabi sedang berhaji, semua bulan kembali normal seperti sedia kala. Ketika Rasulullah sedang berhaji, benar-benar tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, tidak maju, tidak mundur. Tanggal sudah stabil, bulan-bulan sudah stabil. Rasulullah SAW berkata, ayu yaumin hadha, ini hari apa? Kami menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW pun terdiam. Kami menyangka bahwasanya Rasulullah SAW akan merubah namanya. Rasulullah SAW berkata, alaysa yauman nahri, bukankah ini adalah hari nahar? Qulna bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, ayu syahrin hadha, ini bulan apa? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam, kami katakan Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Rasulullah SAW pun terdiam sampai kami menyangka bahwasanya Rasulullah SAW akan mengganti namanya dengan nama bulan yang lain. Rasulullah berkata, alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Alaysa Dzulhijjah, bukan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kata kami tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, ayu baladin hadha, ini negeri apa? Kota mana? Kami berkata Allah dan Rasulullah mengetahui. Rasulullah SAW pun terdiam sampai kami menyangka Rasulullah SAW akan mengganti dengan nama yang lain. Alaysat, Rasulullah berkata, alaysat baldah, bukankah ini kota Mekah? Qulna bala, tanah haram. Kami mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaihi haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, harga diri kalian haram. Sebagaimana kehormatan hari ini, di bulan ini, di negeri kalian ini. Wasatalqauna rabbakum, kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Fayas'alukum an a'malikum. Kalian akan bertemu dengan Rabb kalian dan Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian selama di dunia. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran aw dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Janganlah kalian kembali setelah peninggalku kembali menjadi kafir, menjadi sesat, kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ala liyuballigha syahidul ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala alla ba'dha man yuballighuhu yakunu aw alahu min ba'di man sami'ahu ala hal ballagt. Bisa jadi yang disampaikan lebih mengerti daripada yang mendengar langsung. Ala hal ballagt, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, ala innama hunna arba', ketahuilah ada 4 perkara. Perhatikan, la tusyriku billahi syai'an, jangan berbuat syirik sama sekali. Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, jangan kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Wala taznu, jangan kalian berzina, wala tasriku, jangan kalian mencuri. Rasulullah berkata lagi, ala wa inni faratukum alal khawd anzurukum. Sungguhnya aku akan mendahului kalian di telagaku, aku menanti kalian, aku menunggu kalian. Rasulullah kabarkan nanti padang mahsyar Rasulullah di luar menuju ke al-haud, ke telaga Nabi untuk menunggu kalian. Wa inni mukatsirun bikumul umama, dan aku bangga di jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Fala tusawwidu wajhi, jangan kalian menghitamkan wajahku. Ala wa qad ra'aitumuni wa sami'tu minni wa tus'aluna anni, sungguh kalian telah melihatku, kalian telah mendengar dariku dan kalian akan ditanya tentang aku. Faman kadzaba alayya, siapa yang berdosa atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ala wa inni mustanqidhun rijalan wa mustanqadhun minni akharun, ketahuilah aku ingin menyelamatkan sebagian orang, ya, dan sebagian orang terlepas dariku. Fa aqulu ya rabbi ashabi, aku berkata ya Rabbku itulah sahabat-sahabatku.
Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelahmu. Ya, ini dalil yang sangat kuat dan hadis seperti ini banyak mutawatir. Bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau di telaga ada orang-orang yang Rasulullah SAW kenal. Ketika Rasulullah SAW ingin menyuruh mereka ke telaga, mereka terusir dari telaga Nabi SAW dan Rasulullah mengatakan, Ya Rabbi usayhibi, mereka adalah sahabat-sahabatku, orang-orang aku kenal. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Innahum qad baddalu wa ghayyaru, mereka telah merubah dan mengganti-ganti ajaranmu. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal beliau, ya. Tidak seperti keyakinan sebagian orang bahwasanya Rasulullah SAW setelah meninggal masih keluar dari kuburan, jalan sana, jalan ke sini, menghadiri acara ini, menghadiri acara sana, kemudian injak-injak tepung kalau menghadiri acara, kelihatan jejak kaki Nabi SAW. Kalau ceritanya Nabi keluar ke sana kemari, berarti Nabi tahu kondisi-kondisi manusia. Sampai sekarang Nabi keluar, hadiri acara inilah, acara anulah. Berarti Nabi tahu kondisi manusia. Kenyataannya Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW tidak pernah keluar sama sekali bertemu dengan istri-istri beliau yang 9 orang yang beliau tinggalkan. Beliau juga tidak pernah keluar untuk bertemu dengan sahabat-sahabat beliau yang beliau cintai. Beliau tidak pernah ketemu dengan Aisyah, tidak pernah keluar ketemu dengan Ummu Salamah, tidak pernah keluar ketemu dengan Zainab bintu Jahsy, tidak pernah keluar ketemu dengan Saudah, tidak pernah ketemu dengan istri-istri beliau. Beliau tidak pernah keluar dari kuburan bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali dan sahabat-sahabat beliau. Beliau juga tidak pernah keluar ketemu dengan imam yang 4. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, tidak pernah. Ya. Kemudian beliau keluar di zaman sekarang menghadiri acara-acara tertentu dan ini tentu adalah hal yang sangat tidak logis. Ini dalil innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kata Allah kepada Nabi atau malaikat berkata kepada Nabi, kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah sepeninggalmu, ya. Dan ini mirip seperti perkataan yang Allah abadikan perkataan Nabi Isa alaihissalam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan manusia, di hadapan para mengaku-ngaku yang pengikutnya, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Maryam dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, subhanallah, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku mengetahui mereka, aku menyaksikan mereka ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqib alaihim. Engkaulah yang mengawasi mereka, ya Allah. Nabi bisa mengatakan saya tidak tahu apa-apa, apa yang mereka lakukan saya tidak tahu. Ya, ya. Saya tidak tahu. Nabi Isa alaihissalam pun tidak tahu, ya. Karena Nabi Isa tidak pernah jalan-jalan di atas muka bumi sebagaimana nabi-nabi yang lain tidak pernah keluar dari kuburan jalan-jalan di muka bumi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah jalan-jalan setelah meninggal sana kemari ketemu wali ini, ketemu wali mursyid sana, hadiri acara ini, hadiri acara sana. Ini khurafat yang disebarkan di masyarakatnya. Dan dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam risalahnya mengingkari akan hal ini. Di antara khurafat yang tersebar adalah meyakini Rasulullah SAW hadir dalam acara-acara maulid, ya, yang dinyatakan oleh sebagian orang. Wa qala Rasulullah sallallahu ala la yajni janin illa ala nafsihi. Ya, tidaklah seorang berbuat zalim kecuali kepada dirinya sendiri. Dan banyak nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bacakan seluruhnya, ya. Ketika Rasulullah sallallahu di Mina, ya, kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk dibangunkan semacam tempat, ya, untuk beliau bernaung di bawahnya karena hari tersebut hari yang panas, ya. Kemudian datanglah orang-orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia tidak berurutan ketika melaksanakan ibadah haji, yaitu dia mencukur sebelum menyembelih. Jadi urutan haji, ya, urutan kegiatan haji pada hari nahar 10 Zulhijjah adalah lempar jamarat yang pertama, lempar
Jamratul Aqabah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah menyembelih. Menyembelih hewan hadyu. Dan yang ketiga kemudian mencukur gundul, menggundul kepala. Baru kemudian yang keempat adalah tawaf. Namun urutan ini hanyalah sunnah, tidak wajib. Maka ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendahulukan misalnya di sini dikatakan amman halaka qabla an yadhbah. Dia mendahulukan mengundul kepala sebelum menyembelih. Jadi mendahulukan nomor 3 sebelum nomor 2. Boleh atau tidak? Kata Rasulullah SAW, la haraj, tidak mengapa. Jadi mengundul kepala harusnya menyembelih dulu mengundul kepala, tapi dia mengundul kepala baru dia menyembelih. Kata Nabi tidak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya, dia menyembelih sebelum melempar. Dia nyembelih dulu baru melempar, artinya dia nomor 2 baru nomor 1. Nomor 2 baru nomor 1. Kata Rasulullah SAW, if'al wala haraj. Lakukan tidak jadi masalah. Ya. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, fama su'ila Rasulullah SAW an syai'in yauma idzin quddima wala ukhir illa qala if'al wal haraj. Tidaklah Nabi SAW ditanya pada hari tersebut tentang perkara yang dimajukan atau dimundurkan, kecuali Nabi mengatakan lakukan dan tidak mengapa. Rasulullah SAW menyembelih hewan hadyu ya di Mina, dan beliau berkata, nahartu hahuna, aku menyembelih hewan hadyu di sini, wa minan kulluha manhar, dan Mina semuanya tempat untuk menyembelih. Fanharu fi rihalikum, sembelihlah di tempat-tempat kalian. Di mana saja di Mina boleh menyembelih. Tapi kalau di sekarang pemerintah Arab Saudi mengkhususkan tempat khusus untuk menyembelih ya. Jadi kita katakan menyembelih hewan hadyu di Mina. Mina seluruhnya tempat menyembelih. Jangan menyembelih di Jakarta ya. Cari hewannya, telepon teman, sembelih di Jakarta ya. Di Cilandak ya, enggak boleh, harus menyembelih di mana? Di Mina ya. Ya, karena semuanya ada aturannya ya. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor onta, 63 beliau sembelih dengan tangan beliau. Sisanya 37 dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mengambil potongan-potongan dari 100 ekor onta yang beliau sembelih, dikumpulkan, kemudian dimasak. Kemudian Rasulullah SAW memakan sebagian dari dagingnya dan minum daripada air yang sudah bercampur kuah kaldu dari potongan-potongan 100 ekor onta. Ini dalil bahwasanya dianjurkan kita untuk makan dari fakulu minha, ya, makanlah dari hewan-hewan hadyu yang kalian sembelih. Wa at'imul ba'isal fakhir, dan jangan lupa berikan kepada orang yang susah. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih sapi untuk istri-istrinya, ya, untuk istri-istrinya. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah hajinya adalah haji mutamatti'. Haji mutamatti' sebagaimana kita tahu haji tamattu wajib untuk menyembelih hadyu sebagaimana haji qiran. Yang tidak menyembelih hadyu cuma haji ifrad. Taib. Ketika Rasulullah SAW di Mina, ya, Rasulullah SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu sepupu Nabi, karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi. Al-Fadl bin Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kecil, masih remaja, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang yang tampan. Fajatum ra'atun min Khath'am tastaftih, maka datang seorang wanita dari Khath'am bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'al al-Fadl yanzuru ilaiha, maka Al-Fadl mencuri pandang melihat wanita tersebut. Wanita tersebut tidak pakai cadar karena dia sedang berhaji. Karena kita wanita yang sedang ihram di wajahnya tidak boleh dipakai cadar. Maka Al-Fadl bin Abbas nengok pada wanita tersebut. Wa tanzuru ilaihi, wanita tersebut juga melihat kepada Al-Fadl bin Abbas. Lelaki yang tampan.
Faja'ala Rasulullah SAW yasrifu wajah al-Fadl ila syaqqil akhar. Maka Rasulullah SAW memegang kepala Fadl dibelokkan ke arah yang lain. Wanita tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran, la yastaitu an yathbuta ala rahilah, afa ahuju anhu?" Wanita ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku telah terkena kewajiban haji. Tetapi masalahnya ayahku sudah sangat tua. Dia tidak bisa kokoh kalau naik onta. Bolehkah aku menghajikan ayahku?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, boleh. Wa dzalika hajjatul wada'." Boleh kau hajikan ayahmu. Ya. Dalam riwayat yang lain, wanita tersebut berkata, "Inna abi syaikhun kabirun qad adrakat faridatallahi fil hajj. Afa yujzi an ahujja anhu?" Wanita berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan ayahku yang sudah tua tidak bisa naik kendaraan?" Qala hujji an abik. Berhajilah atas untuk ayahmu. Walau wa Rasulullah SAW unaqal Fadl. Maka Rasulullah SAW pun membelokkan leher Fadl, dibelokkan oleh Nabi. Ya, dipegang oleh leher Fadl bin Abbas karena lihat wanita tersebut cantik dan Fadl bin Abbas juga cantik, tampan, maka Rasulullah SAW pun belokkan lehernya supaya dia tidak melihat wanita tersebut. Ini menunjukkan kewajiban untuk menundukkan pandangan. Jadi tidak masalah kalau ada kawan kita nengok cewek, kita belokkan kepalanya. Faqala Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapaknya berkata ketika melihat anaknya, jadi Al-Abbas bapaknya melihat anaknya kepalanya dibelokkan oleh Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, lima lawaita unuka ibni ammik?" Ya Rasulullah, kenapa kau belokkan kepala sepupumu? Itu sepupumu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Ra'aitu syabban wa syabbah." Aku melihat remaja dan remaja lelaki dan remaja wanita. Falam amani syaitana alaihima. Aku tidak aman, syaitan menggoda mereka berdua. Aku tidak aman, syaitan menggoda mereka. Ini musim haji. Tapi godaan bisa saja terjadi, dan ini terjadi, ikhwan. Terkadang sebagian laki haji tanpa istri, sebagian wanita haji tanpa suami. Ketemulah di hajian 40 hari, apalagi yang reguler, ketemu ya, akhirnya ngobrol, tertarikan, itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Lihat di sini, ini sedang musim haji, hari nahar. Rasulullah SAW tetap memalingkan wajah Fadl bin Abbas agar tidak melihat wanita tersebut, dan Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu syabban wa syabba." Aku melihat seorang remaja laki dan remaja putri. Falam amani syaitan alaihim. Aku tidak merasa aman. Aku khawatir syaitan menggoda mereka berdua. Dan ini menunjukkan keutamaan Fadl bin Abbas. Kenapa? Karena dia dibonceng oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi mau membonceng seorang di atas tunggangannya. Ini juga menjelaskan tentang bahwasanya manusia memiliki sifat manusiawi yang ada syahwat. Lelaki suka dengan wanita, wanita suka dengan lelaki. Ya, suka melihat pemandangan yang indah, apalagi wanita yang cantik. Dan ini menunjukkan tentang dilarangnya seorang laki melihat wanita yang cantik, dan perintah untuk menundukkan pandangan jika seorang lelaki melihat wanita, ya. Dan juga kita ambil faedah bahwasanya hendaknya laki dan perempuan dipisah kalau dikhawatirkan timbul fitnah, ya. Betapa banyak permasalahan ini disampaikan oleh disampaikan dengan orang-orang yang kerja di perkantoran, ya. Banyak masalah keluarga ketika wanita kerja di kantor, terjadi perselingkuhan, terjadi cinta lokasi lah, apalah, ya. Apalagi ya begitu, kerja di kantor ketemu dengan laki-laki, laki-laki ketemu dengan perempuan lain, terjadi apa yang terjadi? Namanya laki-laki dan perempuan kalau ketemu pasti ada stromnya. Kalau enggak strom berarti lelaki enggak normal, perempuan enggak normal. Mustahil. Sebenarnya mengatakan kalau sering berinteraksi akan tidak merasa apa-apa. Itu dusta. Katanya kalau sering berinteraksi, ini syubhatnya orang-orang yang menghalalkan hal tersebut. Mereka itu karena kamu, kalau kita sudah biasa ketemu cewek enggak ada masalah, ketemu cewek di kantor enggak ada masalah. Itu kan tidak, ya. Memang kalau sudah sering ketemu kemudian tidak ada rasa? Itu bohong. Kita sama istri kita 20 tahun lebih tetap ada rasa. Sering ketemu tiap hari juga ada rasa. Berarti kalau sering ketemu bukan berarti menghilangkan rasa. Yang terbukti terjadi perselingkuhan di perkantoran, ya. Banyak terjadi. Maka seorang yang memang harus bekerja di kantor, ya, baik laki-laki yang masih ikhtilat dengan perempuan, jaga diri, ya. Jangan membuka celah, ya. Kita laki-laki punya hasrat, wanita juga punya hasrat. Jangan sampai terjebak dalam kondisi berdua-duaan, ya. Jangan suka, ya intinya waspada, ya. Kita punya istri dan dia punya suami, ya. Harusnya kita menjaga kalau itu istri orang, ya kita harusnya menjaga, jangan sampai kita mengkhianati saudara kita yang kita khianati dirinya dengan menggoda istrinya.
Taib. Kemudian Rasulullah SAW mencukur kepalanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW lempar jamarat, kemudian menyembelih, kemudian cukur rambut. Ya. Rasulullah SAW memanggil tukang cukurnya. Rasulullah SAW mengatakan khudh. Ya Rasulullah SAW setelah suruh cukur bagian kanan. Jadi bagian kanan dulu dicukur, setelah itu bagian kiri. Ya. Ketika Rasulullah SAW mencukur sebelah kanan, Rasulullah SAW mengambil rambutnya, Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Talha. Rasulullah SAW suruh bagi kepada orang-orang yang sedang hajian. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu bagi-bagikan, ya. Setiap rambut diberikan kepada, tidak ada satu helai pun dari rambut Nabi yang terbuang, dibagi-bagikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhaji ketika itu. Dan di antara para sahabat ada yang mencukur gundul, ada yang mencukur pendek. Maka Nabi SAW berdoa, kata Rasulullah SAW, Allah maghfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Maka yang cukur pendek mengatakan, wal muqassirin, ya Rasulullah doakan juga ampunan bagi yang cukur pendek. Rasulullah SAW ulangi, Allahumma maghfir lil muhalliqin, ya Allah rahmatilah atau ampunilah orang-orang yang gundul. Orang cukur pendek mengatakan, wal muqassirin, ya Rasulullah cukur pendek juga doakan ya Rasulullah. Rasulullah ulangi lagi, Allah maghfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul, wal muqassirin, dan juga ampunilah orang-orang yang cukur pendek. Dari sini kita bahwasanya orang yang gundul lebih afdal, didoakan ampunan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Sementara orang yang cukur pendek ya didoakan cuma sekali. Tapi kalau sudah hajian biasanya yang cukur pendek ngejek yang gundul ya. Cukur pendek biasanya ngejek yang gundul. Orang tidak pernah gundul kecuali musim haji. Saya kemarin haji, ada seorang dia tidak ingat pernah gundul, baru gundul ketika musim haji. Ketika dia haji sama istrinya, ketika gundul, istrinya cari suaminya, dia tidak tahu kalau suaminya sudah berubah wajah, sehingga dia pangling karena suaminya tidak pernah gundul, sehidup sama dia enggak pernah gundul, tahu-tahu gundul wajahnya berubah. Kita tahu bahwasanya gundul lebih afdal daripada mencukur pendek, karena orang yang gundul didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Subhanallah, dia mengurangi kegagahannya, ketampanannya demi mendapatkan doa ampunan dari Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu Rasulullah SAW setelah mencukur kepalanya, rambutnya, Rasulullah SAW pun memakai baju biasa, sudah bertahallul. Kemudian beliau memakai minyak wangi, dipakaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah seorang istri memakai minyak wangi kepada suaminya, merapikan baju suaminya. Bahkan Aisyah mengatakan, wa urajjiluhu, aku menyisiri rambutnya ketika tidak haji, tidak umrah. Ya, seorang wanita perhatian terhadap penampilan suaminya, pakaikan baju, pakaian parfum, sisirkan rambutnya, dan dapat pahala tentunya. Ya. Sebelum Nabi tawaf, Nabi pakai baju, pakai minyak wangi, kemudian Nabi pergi tawaf. Maka Rasulullah SAW pun menuju ke Ka'bah ya sebelum zuhur. Maka Rasulullah SAW sampai sana Rasulullah tawaf ifadah, tawaf haji. Di atas, beliau bertawaf di atas ontanya supaya orang-orang melihat, ya, supaya orang melihat. Ini dalil bahwasanya boleh tawaf di atas kendaraan. Seperti sekarang orang tawaf pakai kursi roda, ada yang pakai semacam skuter. Ini diperbolehkan, terutama kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, sebagaimana Nabi SAW tawaf dengan menggunakan ontanya, sa'i juga dengan menggunakan ontanya. Tapi kalau seorang mampu untuk berjalan kaki, itu lebih baik. Adapun Nabi SAW kenapa naik onta? Karena beliau jadi pusat perhatian, orang-orang semua ingin mencontohi tata cara haji beliau. Bahkan Rasulullah SAW ketika tawaf, beliau menyentuhkan Hajar Aswad dengan tongkatnya, ya. Kemudian beliau mencium tongkatnya tersebut. Setiap beliau melewati Hajar Aswad, asyara ilaihi bihi wa kabbar. Rasulullah SAW berisyarat, Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak harus bismillah Allahu Akbar. Kita cukup Allahu Akbar. Lewat lagi Hajar Aswad, Allahu Akbar. Lewat lagi Hajar Aswad, Allahu Akbar, kasih isyarat. Kalau bisa sentuh alhamdulillah, kalau enggak berisyarat sambil bertakbir. Setelah tawaf Rasulullah SAW kemudian minum dari air Zam-Zam. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke Mina. Dan kemudian salat zuhur di Mina. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW salat zuhur di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Rasulullah SAW setelah tawaf, Rasulullah SAW balik
ke ke Mina ya. Rasulullah tidak sa'i lagi karena Rasulullah SAW sudah sa'i sebelumnya dan beliau adalah hajinya haji qiran ya. Adapun orang-orang tamattu mereka sa'i lagi karena sa'i haji. Kemudian di hari-hari tasyrik Rasulullah SAW menunggu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Rasulullah SAW mengambil nafar thani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Barang siapa yang mengambil nafar awal, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengambil nafar tsani yaitu sampai tanggal 13 tidak ada dosa baginya bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di antara tafsiran siapa yang mengambil nafar awal atau nafar tsani diperbolehkan. Dan kalau dia bertakwa maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Ini sebagian tafsir menafsirkan demikian. Kalau tidak salah di antaranya At-Tabari. Tetapi yang penting tidak saling mengejek dan yang paling afdal tentunya nafar tsani sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melempar ketika matahari sudah menggelincir dari tengah langit yaitu ketika masuk waktu zuhur yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Nabi melempar dimulai dengan jamratu al-ula atau as-sugra. Rasulullah melempar, setelah itu kemudian kalau kita gambarkan demikian melempar jamarat pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu namanya hari tasyrik. Rasulullah SAW melemparnya setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau ini misalnya apa namanya al-sugra ya, al-wusta, al-kubra. Ini Mekah, ini Mina. Ya, maka dimulai dari ini adalah sugra, kemudian wusta yang di tengah, kemudian kubra. Ya. Rasulullah melempar 7 lemparan di sugra yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Dilempar yang pertama sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai apa namanya 7 kali ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seingat saya yang pertama kali di sini. Jadi sunnahnya lewat sini. Lempar dari sebelah sini. Ya. Jadi kita lempar. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berdoa. Setelah melempar yang pertama, berdoa. Ini berdoa panjang. Setelah itu kita menuju ke sini. Ini kalau sunnah, tapi kalau sudah musim haji susah. Kita nggak bisa zigzag ya. Kemudian kita melempar dari sebelah kiri ya. Setelah itu kita melempar, kemudian kita berdoa lagi di sini. Berdoa. Setelah itu kita menuju lurus. Setelah melempar di sini tanpa doa. Sebagian orang Indonesia salah. Jadi mereka pertama mereka tidak berdoa, setelah melempar kedua mereka tidak berdoa, justru setelah ketiga mereka baru berdoa. Padahal salah sunnahnya. Setelah pertama berdoa, kemudian setelah lempar kedua berdoa, yang ketiga baru tanpa doa. Kalau tidak salah seperti ini, Rasulullah SAW sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri, baru kemudian lurus. Tapi ini sunnah, tidak harus demikian. Karena kalau sudah musim haji biasanya padat, seorang sudah terjebak dengan aturan. Jadi di antara tempat-tempat yang dianjurkan untuk berdoa, ya, tempat-tempat yang dianjurkan berdoa ketika haji, tempat-tempat ijabah doa, adalah satu di atas sofa
ketika sa'i tentunya di atas bukit Safa. Yang kedua di atas Marwah. Ketika sa'i ini semuanya, Marwah. Yang ketiga adalah di Arafah. Ini tentu jelas kita pada wukuf di Arafah. Yang keempat adalah Muzdalifah. Nah, ini yang sering orang lupa. Muzdalifah terutama setelah salat subuh. Ini yang sering lupa. Banyak orang setelah salat subuh langsung jalan. Padahal Rasulullah SAW berdoa juga setelah salat subuh. Kemudian yang kelima di antaranya setelah jamrah sugrah. Yang keenam setelah jamrah wusta. Inilah 6 tempat berdoa ketika hajian, dan ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian di antara yang terjadi juga adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mabit di Mina. Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta izin untuk tidak mabit di Mina karena beliau mengurusi menyiapkan air minum buat jemaah haji, karena beliau adalah mengurusi siqayah, yaitu menyiapkan minuman bagi jemaah haji. Karena di Mina tidak ada air minum, tidak ada sumber air. Maka harus ada yang datangkan dari air dari luar, dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib kalau harus tidur di Mina, kemudian ke Mekah ambil air, ini berat. Maka dia minta izin untuk tidur di Mekah. Rasulullah izinkan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya seorang yang punya kegiatan untuk kepentingan jemaah haji, dia tidak harus mabit di Mina. Seperti dia adalah dokter, seperti dia adalah pengurus bis, kesana kemari ngambil jemaah haji. Ini tidak harus tidur di Mina. Karena ini suatu perkara yang sulit kalau harus tidur di Mina, dan kaidah Islam mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Sebagaimana Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia bekerja untuk jemaah haji mengambil air, maka Nabi izinkan dia untuk mabit atau tidur di luar Mina. Demikian juga ru'aul ibil, para penggembala onta, mereka juga minta izin untuk tidur di luar Mina, di onta-onta mereka. Mereka menjaga onta mereka agar tidak hilang. Rasulullah SAW juga izinkan. Dan ini juga dalil bahwasanya seorang kalau ada sesuatu yang dia jaga khawatir hilang barang-barangnya, dia harus tidak bisa tidur di Mina, maka boleh tidur di luar Mina. Artinya tidak mabit di Mina. Ini boleh kalau ada yang dikhawatirkan. Sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama, seorang boleh tidak mabit di Mina pada tanggal malam 11, malam 12. Hukum asalnya wajib malam 11, malam 12. Bagi yang ambil nafarsani malam 13, hukumnya wajib. Tetapi ketika ada uzur syar'i, seperti harus mengurusi jamaah, ini terutama misalnya guide-guide, mereka harus kesana kemari, mereka boleh tidak tidur di Mina, ya. Demikian juga itu karena kepentingan jamaah, ya, seperti para dokter dan yang lainnya, para perawat, tenaga medis, ya, para polisi yang kerja macam-macam. Intinya untuk mengurusi jamaah haji, mereka tidak harus mabit di Mina. Demikian juga yang ada kepentingan pribadi, mengurusi hartanya atau menjaga orang sakit macam-macam. Ya, mungkin ada keluarga yang sakit, dia harus ngurus di rumah sakit dan macam-macam. Maka atau ada harta yang harus dia jaga, maka tidak mengapa dia tidak tidur di Mina. Dan ini keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian para ulama mengkiaskan, menganalogikan dengan hal-hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan para mereka ini untuk menjamak lempar jamarat, ya, menjamak lempar jamarat. Para ulama sepakat jamak lempar jamarat boleh di jamak takhir. Adapun jamak takdim maka diperselisihkan. Ya, bagaimana cara lempar jamarat, ya? Cara menjamak lempar jamarat. Ini boleh bagi orang yang berhalangan. Dia menggabungkan hari pertama, hari kedua, dilempar pada hari kedua. Atau dia menggabungkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lempar pada hari ketiga. Tidak apa-apa. Jadi caranya, saya ini jadi kita bilang ini sugra, kemudian ini wusta, ini kubra. Kalau kita ingin menjamak, caranya bagaimana? Caranya
kita lempar dulu nih satu, ya. Kemudian lempar yang kedua, lempar ketiga. Kita lempar hari pertama, ya. Jadi kita lempar jalan, lanjut lagi jalan, lempar lagi, lanjut lagi. Setelah itu kita balik. Ini untuk hari pertama. Untuk hari pertama. Kemudian kita balik lagi, ya. Kita balik lagi, lempar lagi kedua. 1, 2, 3. Caranya begitu ya. Lempar lagi. Ini untuk hari kedua. Misalnya dia mau jamak 3 hari ya, dia hari ketiga begitu lagi ya. Bukan dia lempar, bukan di sini lempar hari yang sugro dia lempar, kemudian lempar 2 kali untuk 1 hari 2 hari. Enggak. Harus urutan selesai baru muter lagi 1, 2, 3. Begitu caranya. Ya. Begitu caranya. Jamak takhir boleh. Jamak takdim ada khilaf. Yang benar boleh insyaAllah ta'ala. Karena datang sebagian lafal menunjukkan salah satu hari enggak ada masalah. Ya, dia boleh mentakdim. Tapi ini ada khilaf. Kalau jamak takhir, dia melemparkan hari pertama, diundur pada hari kedua boleh. Atau dia mengundur hari pertama, kedua dia lemparkan pada hari ketiga, boleh. Ya, caranya tapi demikian. Ini bagi orang berhalangan, orang yang sakit misalnya, boleh dia menjamak lempar jamarat tersebut. Di hari-hari tasyrik Rasulullah SAW juga berkhutbah, memberi nasihat di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ala inna rabbakum wahid, ketahui Rabb kalian adalah satu, wa inna abakum wahid, bahwasanya Tuhan kalian, ayah kalian atau nenek moyang kalian satu, yaitu Adam. Kalian semua berasal, kalian menyembah Tuhan yang sama dan kalian berasal dari satu nenek moyang yang sama, itu Adam alaihissalam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang non-Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak ada keutamaan kemuliaan orang non-Arab terhadap orang Arab. Wala ahmar ala aswad, dan tidak ada kemuliaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmar, dan tidak ada kemuliaan orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih. Illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Aballaqtu, apakah sudah aku sampaikan? Mereka menjawab, ballagha Rasulullah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Ini Masya Allah, Islam adalah agama yang non rasis ya, rasisme tidak ada. Ya, maka semuanya dengan ketakwaan. Bilal bin Rabah ya, budak tapi masuk surga, dan banyak orang-orang non-Arab yang kemudian dimuliakan oleh Islam ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi. Sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi. Dia orang Persia, bukan orang Arab. Tapi derajatnya naik. Waqad wada'a al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sementara kekufuran telah menjatuhkan orang yang bernasab tinggi, Abu Lahab. Abu Lahab nasabnya sangat tinggi. Dari Bani Hashim, Quraisy, pamannya Nabi. Top nasabnya, tapi hancur karena kekufuran. Maka tidak boleh seorang membanggakan nasabnya dibanding nasab orang lain, rasnya dibandingkan ras orang lain. Islam tidak mengenal demikian iman. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang bertakwa di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengambil nafar tsani, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Mina. Ya. Rasulullah SAW meninggalkan Mina. Rasulullah SAW tinggal suatu daerah namanya Muhassab. Ya. Setelah beliau meninggalkan Mina, ya, beliau salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, kemudian beliau tidur sejenak di sana, kemudian beliau siap-siap pulang. Di malam tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha pingin umrah. Beliau berkata, ya Rasulullah, yasdurun nasu binusukain wa asduru binusukin. Ya Rasulullah, orang-orang semua ibadah dengan 2 nusuk, mereka haji dan umrah, karena mereka haji tamattu. Adapun aku cuma satu, aku hanya haji saja. Karena Aisyah tidak bisa haji tamattu, karena dia ketika mau tahallul ternyata dia haid, sebagaimana sudah kita jelaskan. Rasulullah menjelaskan, ya sa'uka tawafuki li hajjiki wa umratiki. Sudah cukup kau tawaf ya Aisyah, mewakili haji dan umrahmu. Aisyah tidak mau, dia ingin tetap umrah secara tersendiri. Maka akhirnya Rasulullah SAW memanggil saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah memerintahkan dia untuk menemani Aisyah radhiyallahu taala anha untuk keluar ke daerah halal terdekat. Ke daerah halal terdekat ya. Jadi ini Ka'bah ya.
Ka'bah jangan warna merah, warna hitam. Ini Ka'bah. Nah, setelah Ka'bah ada namanya ini misalnya Masjidil Haram. Setelah itu ada namanya Tanah Haram. Di luar ini tanah haram. Ya, Tanah Haram ya. Namanya batasan Tanah Haram. Nah, Tanah Haram ini dia tidak diameternya berbeda-beda ya. Diameternya berbeda-beda ya. Ada yang ke Tanah Haram, ada yang misalnya sampai 20-an kilo lebih, lebih dari 20 kilometer, dan yang paling dekat namanya Tan'im. Ada namanya yang paling jauh tuh namanya Hudaybiyah ya. Yang paling dekat Tan'im. Tan'im itu ke arah Madinah ya. Yang paling dekat namanya Tan'im. Di antaranya Arafah. Arafah juga tanah halal. Tan'im ini adalah tanah halal terdekat. Batas tanah halal terdekat. Ini kurang lebih 7 kilometer. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah untuk pergi ke tanah halal di sini, 2 orang. Ya. Abu Bakar dan Aisyah. Kemudian lalu masuk ke dalam Masjidil Haram untuk umrah. Kenapa? Karena umrah dalam bahasa Arab artinya ziarah. Umrah dalam bahasa Arab artinya ziarah. Ziarah maksudnya ziarah dari tanah halal ke tanah haram. Jadi orang mau umrah harus dari tanah halal dulu baru masuk ke tanah haram. Maka Aisyah radhiyallahu anha disuruh keluar ke Tan'im. Sekarang dibangun masjid namanya Masjid Aisyah daerah Tan'im. Kalau kita arah ke Madinah itu arah ke selatan, arah ke utara ya. Maka kemudian masuk ke dalam untuk melaksanakan umrah. Ini dalil bahwasanya seorang kalau belum umrah dia boleh umrah setelah itu ya. Setelah semuanya maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk tawaf wada, untuk meninggalkan kota Mekah. Kata Rasulullah SAW, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Tidak boleh seorang meninggalkan kota Mekah sampai terakhir yang dilakukan adalah tawaf. Dia tawaf, maka dikenal dengan tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib. Seorang kalau tidak tawaf wada maka harus membayar dam. Adapun wanita yang haid maka diizinkan untuk tidak tawaf wada. Rasulullah memberi keringanan untuk tidak tawaf wada ya. Kemudian Rasulullah SAW pun berjalan menuju ke kota Madinah. Di antara kota Madinah dengan kota Mekah ada suatu tempat namanya Ghadir Khum. Situlah Rasulullah SAW mampir sebentar. Rasulullah SAW kemudian memberikan khutbah kepada para sahabat agar perhatian kepada Al-Quran dan juga perhatian kepada Ahlul Bait. Ya, yang kejadian ini diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah dan mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW di Ghadir Khum, Rasulullah SAW mewasiatkan kalau dia meninggal maka yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu riwayat dusta. Riwayat yang benar, yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku meninggalkan pada kalian 2 perkara. Awaluhuma, yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Rasulullah suruh perhatikan terhadap ahlul baitnya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingat kalian untuk perhatian terhadap keluargaku. Tapi tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya yang jadi khalifah setelah ini adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lainnya. Dan ini riwayat dusta disampaikan oleh orang-orang Syiah. Sehingga mereka memiliki hari raya yang menurut mereka lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yaitu Idul Ghadir. Idul Ghadir karena disitulah awal khurafatnya orang-orang Syiah yang meyakini Nabi memberi wasiat di hadapan 100.000 jamaah bahwasanya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib.
kalau dia meninggal dunia. Ini kedustaan yang nyata. Kalau seandainya Rasulullah pernah menyampaikan kepada 100.000 jamaah tentang hal tersebut. Ketika Nabi meninggal, kenapa para sahabat khilaf? Siapa yang menjadi pemimpin? Sampai kaum Ansar mengatakan kami, kaum Muhajirin mengatakan kami, sampai akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar. Kalau seandainya 100.000 orang pernah mendengar, pasti mereka protes. Masa enggak ingat? Baru saja Nabi haji kemarin, Nabi bilang yang jadi khalifah adalah Ali. Ini khurafatnya orang-orang Syiah yang riwayat dusta yang mereka sampaikan. Sehingga saking gembiranya mereka membuat hari raya Idul Qadir dibangun di atas kedustaan mereka. Taib, inilah tentang haji wada. Setelah Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, maka selesailah kita dari kisah haji wada. InsyaAllah kita lanjutkan, tinggal sedikit, InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa pertemuan lagi sebelum kita menyelesaikan tentang sirah Nabi SAW. Demikian Allah alam bisawab, apa yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan sama dengan pengajian Masjid Tarbiyah Cilandak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.